krisis 2008 ini ya, walaupun saat itu adalah bagaimana G20 itu ya memposisikan sebagai penjaga kepanikan. Kalau saat itu kan terjadi rush gitu ya, kemudian juga perbankan di berbagai negara itu juga terdampak. Hai guys. Nah, kembali lagi bersama kami di podcast HI 4A. Nah, di sini kami dari kelompok 13 ingin membahas mengenai G20 atau G20. Tapi sebelum itu perkenalkan dulu, nama aku Muhammad Rafiul Falah dan di sini ada Aku Fairuz Laili. Aku Ahmad Baik Mauludin. Nah, kira-kira soal G20, emang kita mau bahas G20 itu soal apa sih, Raffi? Nah, sini kami akan menjelaskan mengenai G20 atau G20. Pasti dari kalian juga masih banyak yang belum tahu mengenai G20 ini. Tapi bukan kami yang menjelaskan. Nah, sebenarnya kita kedatangan siapa sih hari ini? Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat keren banget yang akan membahas tentang apa itu G20. Pasti kalian sudah nggak sabar kan? Nah, langsung saja simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kami di podcast HI 4A, di mana sekarang kami akan membahas mengenai G20. Nah, tapi sebelum itu aku ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Rafiul Falah dan saya bersama rekan saya yaitu Fairuz Laili. Saya Ahmad Baik. Nah, kali ini kami kedatangan narasumber yang keren dan hebat banget. Nah, kali ini kami bersama Bapak Atep Abdul Rafiq. Jadi beliau adalah dosen mata kuliah Ekonomi Politik Internasional di FISIP HI UIN Jakarta. Mungkin untuk pertanyaan pertama untuk mensingkatkan waktu, Pak. Menurut Bapak, apa sih sebenarnya G20 ini jika dijelaskan untuk masyarakat awam yang belum sepenuhnya mengetahui G20 ini, Pak? Oke. Jadi menarik ya bahwa ya G20 itu adalah ya kumpulan dari negara-negara ya yang tentu kita tahu bahwa hari ini ya dunia sudah sangat terbuka, dan kemudian juga bagaimana hubungan tidak lagi antar satu negara dengan negara lain, tetapi juga sangat memunculkan dinamika yang kompleks ya, sehingga kerjasama antar negara itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Nah, beberapa negara kita melihat ya ada kerjasama regional, seperti kita tahu ada Uni Eropa, Uni Afrika, ASEAN, begitu ya. Tetapi di antara negara-negara yang punya kapasitas ya, terutama dari sisi negara-negara kaya ya, mereka juga membentuk aliansi ya, membentuk kerjasama. Kita mengenal sebelumnya ada G7 ya, G7 gitu ya, adalah 7 negara yang kebetulan mereka ini ya adalah negara-negara maju, negara-negara kaya kan gitu. Tetapi kemudian dunia ini tidak cukup hanya dikelola oleh 7 negara saja kan gitu, maka kemudian memperlebar lagi ya, sehingga melibatkan tidak hanya negara-negara maju yang kebetulan adalah negara-negara di North global, tetapi juga kemudian merangkul negara-negara berkembang ya, dan jumlahnya ya tidak lagi 7 negara G7 kan gitu, tapi sudah berkembang ya menjadi berapa negara? Ya 19 negara plus dari 2 organisasi regional ya, Uni Eropa dan Uni Afrika gitu. Jadi itulah kemudian yang kita sebut sekarang ini menjadi G20 gitu ya, gabungan dari negara-negara ya, antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang.
Oke, pertanyaan selanjutnya boleh Pak? Kalau menurut Bapak sejauh mana G20 ini berhasil menjaga stabilitas ekonomi pasca krisis seperti contohnya krisis tahun 2008 atau pandemi COVID-19? Apakah peran G20 ini sudah cukup efektif atau masih ada celah yang perlu diperbaiki buat G20 ini? Baik. Jadi memang kita melihat krisis tahun 2008 itu kan dipicu oleh krisis perumahan, begitu ya, yang ada di Amerika, ya, apa yang kita sebut dengan subprime mortgage, kan gitu ya, krisis keuangan yang diakibatkan dari macetnya, ya, pembayaran kredit dari para nasabah perumahan di Amerika. Sehingga mereka gagal bayar dan kemudian perbankan kolaps. Salah satunya adalah apa? Salah satu perbankan yang cukup punya nama, kemudian juga histori yang panjang, ya, namanya Lehman Brothers. Sampai kemudian Lehman Brothers ya kolaps gitu ya, dan kemudian berimbas kepada apa? Negara-negara lain, kan gitu. Kenapa? Karena Amerika sebagai pusat keuangan dunia, tentu apa yang terjadi di Amerika saat itu kemudian berdampak juga ke negara-negara lain, ya, 2008. Nah, G20 ya diantaranya adalah hadir ya pada saat itu adalah untuk melakukan konsolidasi, ya, supaya ekses dari krisis itu tidak kemudian melebar, ya, dan kemudian menjadi satu dampak yang sangat besar terhadap negara-negara lain, gitu ya. Maka kemudian G20 saat itu memang menjadi salah satu katalisator, ya, yang bisa meredam, ya, dampak, ya, krisis 2008 ini. Ya, walaupun saat itu adalah bagaimana G20 itu, ya, memposisikan sebagai penjaga kepanikan. Kalau saat itu kan terjadi rush gitu ya. Kemudian juga perbankan-perbankan di berbagai negara itu juga terdampak. Nah, ini yang kemudian harus diredam. Nah, G20 itu punya porsi yang bisa dikatakan, ya, berkontribusi terhadap peredaman isu, ya, di masing-masing negara tentunya. Dan kemudian kita lihat bahwa krisis 2008 itu kemudian cepat recovery, kan gitu ya, karena G20 juga itu membangun komunikasi yang cukup intens, ya, antar negara, terutama terkait dengan kebijakan fiskal dan moneter, begitu ya. Nah, kemudian begitu COVID, ya, tahun 2020 ya sampai tahun 2022 kan gitu, kita melihat bahwa dampaknya juga luar biasa, ya. Krisis karena pandemi ini kan gitu, tidak hanya 1-2 negara tapi hampir seluruh negara di dunia ini terdampak, kan gitu. Maka dampak ekonominya juga dahsyat sekali. Nah, dalam hal ini juga kita melihat bahwa bagaimana kemudian peran G20 itu cukup aktif, ya, cukup aktif melakukan penguatan, ya, terhadap banyak negara-negara anggota terutama, gitu ya. Bagaimana kemudian negara-negara anggota ini bisa memperkuat dari sisi fiskal terutama, kan begitu. Nah, berbeda misalkan sekarang kan 2026 juga ada eskalasi geopolitik di Timur Tengah, ya, penutupan Selat Hormuz begitu, yang berimplikasi terhadap krisis keuangan, ya, di beberapa negara karena harga minyak yang naik, yang melonjak, ya, yang tadinya harga minyak ya sekitar $70 begitu ya,
Kita saja dalam APBN ya tahun 2025 menetapkan harga minyak $70. Tiba-tiba melonjak 93 sampai $115. Nah, tentu itu memberatkan dari sisi keuangan negara-negara di dunia. Tapi ingat bahwa tahun 2026 ini krisisnya ya multidimensi, ya gitu ya. Bisa disebutkan sebagai polikrisis gitu ya. Krisisnya banyak gitu ya, multi krisis. Ya, tidak hanya soal minyak saja, soal geopolitik Timur Tengah, tetapi juga kita melihat bahwa soal ruang fiskal, terutama belanja negara-negara juga, itu menjadi satu isu yang kemudian sekarang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Jadi kita melihat bahwa krisis 2008, 2020, sekarang 2026 itu berbeda, begitu. Tidak, jadi G20 kan bukan lembaga pembiayaan, kan gitu ya, lebih kepada aliansi ekonomi, kan gitu, sebanyak penguatan ya dari kerjasama. Kan awalnya gini, sebelumnya kan ada KTT Menteri Keuangan, kan gitu ya, yang kemudian dinaikkan menjadi tingkat kepala negara, gitu. Jadi dari sejak awal ya G7, G8 itu concernnya adalah soal keuangan, gitu, bukan aliansi militer ya, bukan aliansi di bidang yang seperti halnya misalkan kita tahu bahwa aliansi itu terbangun diantaranya adalah karena kepentingan ya tadi regional, ya ada kepentingan ancaman ya dari luar, kan gitu, ataupun membendung ya serangan terhadap salah satu aliansi yang sudah terbangun. Nah, khusus terkait dengan G7, G7, G20 itu kan dari sejak awal itu adalah soal kerjasama di bidang ekonomi, begitu. Ya. Karena G20 kan banyak ya Pak negara-negaranya, terus juga sekarang negara-negaranya juga bukan cuman yang adidaya aja gitu ya. Nah, dia juga kan berarti punya banyak background gitu. Terus kepentingan ekonominya juga beda gitu ya levelnya. Nah, kira-kira dari banyak perbedaan kepentingan ekonomi itu gimana sih caranya G20 tuh biar kayak punya kesepakatan bersama gitu loh Pak. Biar dia itu tuh punya kesepakatan bersama. Terus komitmennya itu ada gitu dari setiap negara. Ya tentu ya, karena ini kerjasama ekonomi ya, tentu ada kemajemukan ya atau keragaman resources yang dimiliki oleh masing-masing negara. Ya, negara-negara tadi maju ya, yang kita sebut misalkan negara-negara North, ya, jadi Global North ini kan kaya, ya, secara kemampuan finansial mereka sangat bagus, ya. Kedua, mereka punya teknologi. Jadi mereka punya uang, mereka punya teknologi. Tapi ingat, negara-negara North ini tidak punya sumber daya, kan gitu, sumber daya alam terutama, kan gitu. Mereka sumber daya alamnya sangat tergantung dari negara-negara berkembang, yang kebetulan negara berkembang ini banyaknya di selatan, kan gitu ya, south gitu loh. Nah, ini ada semacam saling melakukan ya, saling melakukan apa yang kita sebut dengan interdependensi, begitu ya. Nah, negara-negara kaya mereka punya uang,
punya modal, ya, punya teknologi, tapi nggak punya sumber daya alam, kan gitu. Sedangkan negara-negara berkembang, negara selatan punya sumber daya, kan gitu, Pak. Tapi mereka tidak punya modal, tidak punya teknologi, maka kemudian kepentingannya kan ketemu tuh, ya, ketemu, ya, yang tentunya ya semua negara kan punya national interest kan gitu loh. Masing-masing negara memiliki kepentingannya masing-masing bagaimana tingkat ekonomi negara itu bisa naik gitu. Negara-negara utara tanpa sumber daya mereka juga nggak bisa apa-apa, punya punya uang, punya teknologi, tapi tidak ada yang kemudian diolah, tidak bisa menghasilkan tidak bisa meleverage keuangan mereka, ya. Negara-negara South, negara-negara berkembang, mereka punya sumber daya alam, tapi nggak punya teknologi, nggak punya uang juga nggak jadi apa-apa. Maka kemudian kepentingan itu ketemu nih di sini, gitu ya, ketemu di sini. Maka kita melihat bahwa sebenarnya ya begitu kerjasama ini solid ya di G20 ini solid, maka kemudian dampak ekonominya besar sekali untuk dunia. Mungkin cukup sekian wawancara kami dengan Pak Atep. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu selanjutnya. Dadah.